Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan kita pada Permen PUPR nomor 50 tahun 2015 tentang izin pengusahaan sumber daya air. Sebelumnya kita sudah membahas dari pasal 1 hingga pasal 25 dan pada video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan dari pasal 26 hingga pasal 41. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mulai. Bagian kelima, perubahan izin penggunaan sumber daya air. Pasal 26 ayat 1. Perubahan izin penggunaan sumber daya air dapat diubah oleh pemberi izin. Dalam hal A, keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis mengalami perubahan. B, perubahan kondisi lingkungan sumber daya air yang sangat berarti. Dan atau C, pemegang izin penggunaan sumber daya air mengajukan permohonan perubahan izin. Ayat kedua, perubahan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa perubahan A, kuota air, lokasi pengambilan air, cara pengambilan air, atau bangunan pengambilan air. Ayat ketiga, perubahan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B diberitahukan terlebih dahulu oleh Menteri CK Direktur Jenderal Marga. Ayat 3, perubahan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B diberitahukan terlebih dahulu oleh Menteri CK Direktur Jenderal Sumber Daya Air kepada pemegang izin penggunaan sumber daya air. Ayat 4, tindak lanjut perubahan izin penggunaan sumber daya air berupa perubahan kuota air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dilakukan oleh BPWS atau BWS. Ayat 5, tindak lanjut perubahan izin penggunaan sumber daya air berupa perubahan lokasi pengambilan air, cara pengambilan air, dan atau bangunan pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, huruf C, dan huruf D dilakukan oleh pemegang izin. Ayat 6, tata cara permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Kalau ada perubahan izin, maka disesuaikan dengan permohonan izin yang ada di pasal 9 seperti itu. Kemudian pasal 27, dalam jangka waktu 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dengan persyaratan lengkap, Menteri CK Direktur Jenderal Sumber Daya Air memberikan persetujuan atau menolak permohonan perubahan izin penggunaan sumber daya air. Nah, pasal 28 seperti pada sebelumnya ya, yang telah kita baca sebelumnya. Nah, ini sama nih. Kalau misalnya menolak, nih Menteri menolak, maka harus memberikan alasan penolakannya itu apa. Penolakan perubahan izin ini apa nih, secara tertulis kepada pemohon izin. Kemudian pemohon izin tidak dapat mengajukan lagi nih permohonan perubahan izin dengan data yang sama, ya kan. Kalau misalnya diterima ayat keduanya, bila Menteri dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air tadi menerima, maka Menteri CK Direktur Jenderal Sumber Daya Air menetapkan perubahan izin penggunaan sumber daya air seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian ke-6, pencabutan dan masa berlaku izin penggunaan sumber daya air. Pasal 29 ayat 1. Pencabutan izin penggunaan sumber daya air dilakukan dalam hal A, pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin penggunaan sumber daya air, atau B, pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin penggunaan sumber daya air. Jadi izinnya itu disalahgunakan ya oleh si pemegang izin. Kemudian juga pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban, itu tidak melaksanakan kewajibannya dalam dalam hal yang tercantum dalam izin penggunaan sumber daya air seperti itu. Kemudian ayat kedua, dalam hal izin penggunaan sumber daya air memerlukan konstruksi pada sumber daya air. Selain ketentuan pencabutan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pencabutan izin penggunaan sumber daya air juga dilakukan apabila A, pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin, atau B, pemegang izin penggunaan sumber daya air tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak ditetapkannya izin. Jadi kalau misalnya dalam hal kegiatan ini dia ingin menggunakan sumber daya air tadi dengan adanya bangunan konstruksi setelah keluarnya izin, tapi ternyata setelah 2 tahun dari izin tersebut keluar dia tidak istilahnya belum juga ini ya melakukan konstruksi, maka selama 2 tahun itu dianggap tidak melaksanakan konstruksi dan dicabut gitu izinnya. Kemudian yang A ini maksudnya adalah ketika pelaksanaan konstruksi bangunan
bangunan pengelolaan sumber daya air tadi itu dibangun gitu ya atau dikonstruksikan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam izin gitu sudah yang tertera dalam izin seperti itu. Bab keempat, hak dan kewajiban pemegang izin penggunaan sumber daya air. Bagian ke-1, hak pemegang izin penggunaan sumber daya air pasal 30 ayat 1. Pemegang izin penggunaan sumber daya air berhak untuk menggunakan air, sumber air, dan atau daya air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin penggunaan sumber daya air. Yang kedua, dalam hal terjadi perubahan kondisi sumber air dan ketersediaan air, izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disesuaikan. Bagian kedua, kewajiban pemegang izin penggunaan sumber daya air. Pasal 31. Nah, ini dia kewajibannya nih. Mematuhi ketentuan dalam izin, membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air apabila menggunakan air atau mengambil air untuk keperluan tertentu dan atau membayar kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya ini wajib banget ini ya untuk kelestarian sumber daya air, kemudian melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air, melaksanakan usaha pengendalian dan mencegah terjadinya pencemaran air, melakukan perbaikan kerusakan lingkungan, memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat, menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat, memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat, melaksanakan operasi atau pemeliharaan terhadap prasarana dan atau sarana yang dibangun. Pasal kedua, ayat kedua, pemegang izin penggunaan sumber daya air yang memerlukan konstruksi pada sumber daya air di samping mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berkewajiban untuk poin A hingga poin H. Seperti teman-teman dapat baca sendiri dari peraturan menteri ini ya. Oke, ayat ketiganya, dalam hal pelaksanaan izin penggunaan sumber daya air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang izin penggunaan sumber daya air wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan. Bagian ketiga, larangan. Pasal 32, pemegang izin penggunaan sumber daya air dilarang menyewakan dan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh izin penggunaan sumber daya air kepada pihak lain. Ini diharamkan banget ya, jadi si pemegang izin satu ini menyewakan atau memindahtangankan gitu ya, istilahnya mungkin menjual kali ya, menjual atau menyewakan izin tersebut, nah itu tidak boleh sama sekali. Bab kelima, pengawasan pelaksanaan izin penggunaan sumber daya air. Pasal 33 ayat 1, pengawasan atas pelaksanaan izin penggunaan sumber daya air bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin. Ayat kedua, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain terhadap A. Kesesuaian identitas antara pemegang izin dengan penggunaan sumber daya air atau pengusaha sumber daya air. B. Kesesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan dalam izin. C. Kesesuaian antara prasarana dan sarana yang tercantum dalam izin dengan prasarana dan sarana yang dibangun. D. Dampak negatif yang ditimbulkan atau E. Penggunaan air dan atau sumber air yang belum memperoleh izin. Ayat ketiga, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh BBWS atau BWS dan atau penyidik pegawai negeri sipil dengan melibatkan peran masyarakat. Ayat 4, peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada menteri, gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Ayat kelima, hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dapat dijadikan dasar bagi pihak berwenang dalam mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34. Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil sumber daya air yang berkaitan dengan pengawasan perizinan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 3 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 35. Ketentuan mengenai wewenang dan tanggung jawab pemberian izin penggunaan sumber daya air serta tata cara dan persyaratan penggunaan sumber daya air dalam pasal 6 sampai dengan pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis untuk wilayah sungai yang menjadi wewenang dan tanggung jawab gubernur atau bupati wali kota. Bab 6, ketentuan lain-lain. Pasal 36, dalam hal badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, pengelolaan sumber daya air, atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum,
mengajukan permohonan izin penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha dalam jangka waktu bersamaan dengan badan hukum atau badan usaha lain. Prioritas pemberian izin penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, pengelolaan sumber daya air atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum. Pasal 37. Dalam hal BUMN, BUMD pengelolaan sumber daya air atau BUMN atau BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum melakukan penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha. Di luar penugasannya, kegiatan usaha dan pengajuan izin penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha harus dilakukan oleh A. Anak perusahaan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, atau B. Badan usaha lain melalui penyertaan modal BUMDN atau BUMD. Pasal 38. Izin penggunaan sumber daya air untuk penggunaan air, sumber air dan daya air dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Ayat kedua, pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air yang berada pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Izin penggunaan sumber daya air memang dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan. Jadi ini wajib nih ya. Jadi kalau misalnya pemanfaatan air yang berada di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi, maka sebelum dapat izin dari menteri uh, di PU nih, Menteri PUPR untuk memberikan izin ya, karena kan ini kan di bidang SDA gitu ya, Menteri PUPR jadinya. Kemudian dia harus ada izin dulu nih dari bidang kehutanannya terlebih dahulu, seperti itu, baru dia dapat izin dari menteri, seperti itu. Bab 7, ketentuan peralihan, pasal 39. Dengan ditetapkannya peraturan menteri ini, maka seperti pada umumnya ya, ini ketentuannya. A. Izin penggunaan sumber daya air telah diberikan sebelum ditetapkan peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir gitu ya. Yang B. Izin penggunaan sumber daya air untuk pelaksanaan konstruksi pada sumber daya air yang telah diberikan sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir. C. Izin pelaksanaan konstruksi yang diberikan sebelum ditetapkannya peraturan ini dibaca sebagai izin penggunaan sumber daya air. Izin pelaksanaan konstruksi yang diberikan sebelum ditetapkan peraturan menteri ini dibaca sebagai izin penggunaan sumber daya air. Oke. Yang D. Permohonan izin penggunaan sumber daya air yang masih dalam proses dan telah lengkap persyaratannya sebelum ditetapkan peraturan menteri ini tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 37 garis miring PRT garis miring M garis miring 2015. Dan E. Peraturan Menteri yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara dan persyaratan pemberian izin penggunaan sumber daya air tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Menteri ini. Bab ke-8, ketentuan penutup pasal 40. Dengan ditetapkannya peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 37 garis miring PRT garis miring M garis miring 2015 tentang izin penggunaan air dan atau sumber air dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 41. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke, kita masuk ke lampirannya ya. Nah, ini format surat permohonan izin penggunaan sumber daya. Nah, ini formatnya. Jadi kalau teman-teman semua misalnya bekerja di bidang sumber daya air, maka ini wajib nih ya. Saya kurang tahu sudah ada update-nya atau belum. Tapi kalau yang dibahas pada video kali ini masih Permen PUPR nomor 50 tahun 2015. Nah, ini formatnya seperti ini. Pasti kalau ada peraturan yang baru, peraturan menteri yang baru tentang izin penggunaan sumber daya air, pastinya mungkin berubah juga ya, harus diikuti yang terbaru, intinya seperti itu. Ini seperti itu. Nah, ini petunjuk pengisian nama apa segala macamnya, kemudian dilanjutkan dengan format surat permohonan perpanjangan izin. Kalau ini perpanjangan izin tadi ya. Kemudian juga ada petunjuk pengisian form perpanjangan izin penggunaan sumber daya air, permohonan rekomendasi teknis untuk permohonan izin penggunaan sumber daya air. Ini kalau ini rekomteknya ya, rekomendasi teknis permohonan rekomteknya. Kemudian ini juga petunjuk pengisian form surat permohonan rekomendasi teknis untuk permohonan izin penggunaan sumber daya air. Nah, format surat permohonan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin. Jadi ada rekomtek untuk permohonan izin baru sama untuk rekomtek untuk pengajuan baru ya. Ada yang perpanjangan, ada yang permohonan baru gitu. Oke, sampai di akhir bisa teman-teman lihat juga dan bisa teman-teman update juga tentang peraturan pengusahaan izin penggunaan sumber daya air. Nah,
Bisa teman-teman cek juga update-nya ada peraturan apa, kemungkinan mungkin ada yang baru gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek juga, ada video ini kita bahasnya yang Permen PUPR nomor 50 tahun 2015. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.